Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asiah, guru MI Nurul Hidayah, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, sekaligus mahasiswi PPG Daljab Batch 3 2025 di Universitas Islam Negeri Gunung Jati, Bandung, dengan nomor induk mahasiswi 5252110997. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, hari ini saya akan membuat video dengan melaksanakan pembelajaran untuk uji kinerja di MI Nurul Hidayah pada kelas 3 dengan materi keragaman sosial dan budaya berdasarkan kenampakan alam. Selamat menyaksikan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayya bina nad'u ilallahi ka'in wajadna ilman nafi'an nabtadi. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil ihsani dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kita absen dulu. Maratun Husna. Hadir. Dila Patanisa. Hadir. Al-Ghazali. Hadir. Rosafi Janwa. Hadir. Cahaya Marsyana Putri. Naura Hasna Nida. Eca Pairus. Amir Ude. Hadir. Abdul Arya Agung. Hadir. Alwan Habib. Hadir. Rizki Surya Pratama. Hadir.
keberagaman budaya bangsaku. Coba jelaskan tentang materi tersebut. Baik, Bu. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Namun tetapi dalam suatu wadah negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Sudah, Bu. Tepuk tangan untuk temannya. Baiklah anak-anak, saya akan menjelaskan tentang kebersamaan dalam keberagaman. Sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya di Indonesia. Sekarang kita akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu menjalani kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari ini mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Dan hari ini mereka berkumpul bersama-sama untuk bekerja. Sekarang siapa yang bisa membantu Ibu membaca di depan? Saya, Bu. Sesi. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapatkan tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah keamanan. Sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Tepuk tangan anak-anak. Selanjutnya, Janu tolong maju ke depan untuk membaca. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragam Kristen, Dayu yang beragam Hindu, dan Lani yang beragam Buddha. Menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Anak-anak, untuk lebih jelasnya materi pagi hari ini, kita akan menyimak video di depan. Membawakan materi pembelajaran IPS kelas 4 tema 1 subtema 1 pembelajaran kedua yang berjudul Penampakan Alam dan Keragaman Sosial Budaya. Sebelum masuk ke materi, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya bernama Hanifan Widya Al-Faik
yang bisa dipanggil PAI dengan NIM 29/2020-059 dari kelas RS20J. Yang pertama ada penampakan alam di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berupa lautan atau perairan. Luas wilayah lautan adalah 2/3 bagian dan wilayah daratan 1/3 bagian dari seluruh wilayah Indonesia. Wilayah lautan tidak dapat dihuni oleh manusia. Wilayah daratan yang dapat dihuni oleh masyarakat dan masyarakat dikelompokkan menjadi wilayah pegunungan, daratan tinggi, daratan rendah, dan pantai. Pegunungan. Penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan tidak banyak, apalagi yang mempunyai ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Daerah pegunungan merupakan rangkaian gunung yang sambung menyambung dan mempunyai ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan air laut. Penampakan alam di Indonesia yang merupakan daerah pegunungan adalah sebagai berikut. Dataran tinggi. Dataran tinggi mempunyai ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut. Suhu udara yang sejuk di dataran tinggi sangat cocok untuk digunakan sebagai daerah wisata, rekreasi, dan lokasi perkebunan. Kemudian ada dataran rendah. Wilayah dataran rendah memiliki ketinggian sampai 500 meter di atas permukaan laut. Wilayah dataran rendah paling banyak dihuni oleh masyarakat karena wilayah ini merupakan pusat kehidupan manusia. Berbagai jenis aktivitas manusia seperti kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dilakukan di wilayah ini. Dataran rendah yang sangat luas terdapat di pantai timur, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, bagian selatan, Tenggara, dan bagian barat, serta Papua bagian selatan. Sedangkan dataran rendah yang sempit terdapat di pantai utara dan selatan Pulau Jawa. Pantai. Secara umum ada 3 jenis pantai, yaitu pantai berbatu, pantai berpasir, dan pantai berlumur. Pantai berbatu merupakan pantai yang sebagian besar wilayahnya terdiri atas batuan. Pantai berpasir umumnya sering dijadikan tempat pariwisata karena wilayahnya indah. Adapun pantai berlumpur, sebagian wilayahnya merupakan daerah berlumpur dan tergenang saat air pasang. Pantai merupakan daerah perbatasan daratan dengan lautan. Penduduk yang hidup di sekitar pantai jumlahnya tidak banyak. Pada umumnya, penduduk pantai memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Wilayah pantai banyak digunakan untuk objek wisata, bisnis penginapan, dan restoran. Nah, yang kedua ada penampakan alam dan sosial budaya yang berjudul mempengaruhi suku bangsa. Suku bangsa terdiri dari suatu kelompok orang yang hidup secara bersama-sama, sepaham, senasib, dan mempunyai cara berpikir dan keyakinan yang sama. Tiap suku bangsa memiliki aturan, tatanan, serta cara-cara tertentu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang disebut adat istiadat. Penampakan alam yang ada sangat mempengaruhi temperamen dan watak mereka. Kadang-kadang kita mendengar bahwa suku Jawa terkenal ramah tamah, suku Madura terkenal suka bekerja keras, suku Ambon terkenal sangat disiplin, dan sebagainya. Hal itu bisa terjadi karena penampakan alam yang ada di sekitar mereka. Selanjutnya ada mempengaruhi kebudayaan setempat. Kebudayaan suatu daerah berkembang karena kebiasaan yang turun-temurun dari nenek moyang atau suku bangsa mereka. Kebudayaan daerah dapat dilihat dari cara mereka melaksanakan adat istiadat, upacara adat, tarian dan nyanyian, makanan daerah, dan yang mereka yang diyakini berasal dari penampakan alam seperti pegunungan, lautan, sungai, dan sebagainya. Para penduduk sekitar wilayah pegunungan misalnya meyakini bahwa semua kehidupan mereka berasal dari alam pegunungan, sehingga upacara adat, nyanyian, tarian, dan kebudayaan lainnya
dipusatkan di sekitar pegunungan tersebut. Selanjutnya ada mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, masyarakat itu dibedakan menjadi masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan. Yang pertama ada masyarakat perdesaan. Masyarakat perdesaan biasanya tinggal di pegunungan, dataran tinggi, pantai, wilayah perairan sungai, danau, dan sebagian dataran rendah. Kehidupan masyarakat ini bercorak sejenis dan sangat tergantung dari kenampakan alam di sekitarnya. Contoh, di perkampungan nelayan di pinggir lautan akan kita lihat semua penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan. Menjadi nelayan adalah tradisi turun-temurun bagi mereka. Apabila ada penduduk lain yang bekerja di bidang lain, mereka itu adalah pendatang dan jumlahnya sangat kecil. Demikian juga masyarakat yang tinggal di pegunungan, pantai, dataran tinggi, sekitar sungai dan danau. Hampir semua penduduk mempunyai tradisi yang sama dalam memanfaatkan lingkungannya. Bahkan kadang-kadang ada beberapa daerah yang sulit untuk menerima perubahan dan pembaruan dari pihak luar. Ciri yang paling menonjol dari masyarakat pedesaan adalah kekeluargaan dan gotong royong. Mereka beranggapan bahwa tetangga mereka adalah keluarganya sendiri. Kadang-kadang perkawinan dilakukan antar penduduk itu sendiri. Kelemahan dari masyarakat ini biasanya sulit menerima pembaruan dan perubahan. Sangat kuat memegang tradisi meskipun kadang-kadang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, serta kurang mengutamakan pendidikan. Selanjutnya ada masyarakat perkotaan. Masyarakat yang hidup di perkotaan sangat beraneka ragam yang terdiri atas berbagai suku bangsa, golongan, dan agama. Masyarakat perkotaan sedikit mengandalkan penampakan alam dalam kegiatan sehari-hari. Pada umumnya, mereka berhubungan dan bersosialisasi dengan pihak lain karena mempunyai kebetulan yang sama. Masyarakat perkotaan menempati wilayah dataran rendah, sebagian dataran tinggi, dan sebagian di daerah pantai. Umumnya, kehidupan mereka sudah modern dan sangat individu. Mereka jarang yang menyelenggarakan upacara adat karena mereka terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan agama. Karena sifat kekeluargaan dan gotong royong dalam masyarakat perkotaan sudah menipis. Kekerabatan dan komunikasi hanya berdasarkan pada kepentingan yang sama, misalnya untuk kepentingan bisnis, untuk kepentingan pekerjaan, dan lain-lain. Masyarakat perkotaan sudah menerima kemajuan teknologi, perubahan pembaruan, serta rata-rata kesadaran untuk menganyam pendidikan sudah tinggi. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Materi hari ini, ada yang bertanya? Tidak. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan hari ini. Kita berdoa. Marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Ya berdoa mulai. Semoga kita mendapat ilmu yang barokah. Amin, amin, amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang boleh pulang. Sekek dan dulu. Ini beda paman kek.